Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hari ini kita digemparkan dengan berbagai perbuatan yang mengarah kepada perzinaan, yang pada akhirnya zina ini bisa mendatangkan laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak sekali dari kalangan masyarakat, baik itu yang ada di Malaysia maupun yang ada di Indonesia ataupun di Asia ini bahkan dunia, belum mengenal secara hakikat makna dan juga jenis-jenis daripada zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kadangkala ada orang-orang yang membenarkan suatu hal yang biasa, suatu hal yang diumumkan, entah itu dengan bahasa pacaran, entah itu dengan bahasa ngedet, ataupun dengan bahasa-bahasa lainnya yang hari ini sebenarnya itu termasuk dalam kategori zina. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga sahabat sekalian, saudara sekalian sehat walafiat. Tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Harapan dan senantiasa doa kami semoga saudara sekalian diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi umurnya. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, zina adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Secara etimologis bahasa, zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan, akan tetapi segala aktivitas-aktivitas yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena zina ini bisa memberikan dampak bukan hanya secara individu, melainkan juga bisa memberikan dampak secara sosial, bahkan bisa mempengaruhi peradaban ketika itu terjadi. Sehingga baik buruknya sebuah negara, baik buruknya moral daripada masyarakat itu ditentukan daripada banyak atau sedikitnya perbuatan zina yang dilakukan bangsa tersebut. Sebenarnya secara garis besar ada dua jenis zina dalam tinjauan hukum dan status yang ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada satu jenis zina atau cara yang akan menentukan ia masuk ke salah satu dua jenis zina secara garis besar ini. Namun agar lebih mudah kita kategorikan dengan umum dengan tiga jenis zina ini, yang tentunya seluruhnya ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskannya. Berikut tiga macam zina perbuatan yang paling Allah benci ditinjau dari hukum Islam. Yang pertama adalah zina muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang tentunya wajib menjaga kehormatannya. Artinya pria atau wanita ini sudah berkeluarga atau menikah. Jadi zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah terikat tali ikatan pernikahan. Artinya dilakukan baik suaminya, istri, baik suami istri, duda ataupun janda. Yang terpenting adalah statusnya orang tersebut pernah menikah. Zina ini berarti seorang telah menikah atau memiliki suami atau istri, namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram, atau hari ini bisa disebut dengan perselingkuhan.
serong, ataupun hal-hal lainnya yang tentunya akan berbeda nanti status hukum dan juga nilai perbuatannya dibandingkan zina-zina yang lainnya. Lalu yang kedua adalah zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah. Zina ghairu muhson ini termasuk ke dalam macam-macam zina, dan contohnya yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya. Misalnya adalah mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah, atau hari ini bisa disebut dengan berpacaran, maupun yang tidak, namun melakukan perbuatan zina di luar daripada pernikahan, entah itu dengan bahasa hari ini kencan, berpacaran, daily date, ataupun sebagainya. Hubungan-hubungan di luar pernikahan itu adalah haram, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah dan tidak memiliki status sah. Tentunya ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zina ghairu muhson dan muhson ini tentunya perbedaannya dalam status. Status sudah menikah, dan juga ghairu muhson ini status belum pernah menikah. Kemudian masuk ke dalam macam zina yang ketiga, ini adalah zina al-laman. Zina al-laman adalah zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, telah ditetapkan bagi anak Adam yang pasti terkena kedua matanya berzina adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah dengan mendengar, lisan zinanya adalah dengan berkata-kata, tangan berzinanya adalah dengan menyentuh, kaki berzinanya adalah dengan berjalan, hati zinanya adalah dengan keinginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita lihat dari hadis ini, berarti ada 4 macam zina al-laman. Yang pertama, zina ain atau zina yang dilakukan oleh mata, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang. Ini bisa dilakukan secara offline maupun online, baik itu secara langsung ataupun di layar kaca kita. Memandang lawan jenis yang bukan mahram merupakan salah satu zina ain. Kemudian yang kedua adalah zina qalbi, yakni zina yang dilakukan oleh hati ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia, apalagi juga diiringi dengan hasrat syahwat yang menggebu-gebu, yang berada baik bagi laki-laki maupun perempuan, yang itu bisa turunnya ke hati berawal daripada pandangan, ataupun dari sentuhan, ataupun dari perkataan. Yang ketiga adalah zina lisan. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa zina yang dilakukan oleh lisan adalah bentuknya dengan ucapan. Ketika kita membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang dan juga syahwat, ataupun sampai kepada emosi-emosi yang lainnya. Yang ini bukan hanya daripada lisan. Kalau kita melihat dari modern ini, baik itu dalam media online ataupun offline, sekali lagi, ketika itu mengundang syahwat, maka hal tersebut termasuk ke dalam zina lisan. Yang keempat adalah zina yadin atau zina yang dilakukan oleh tangan. Zina yadin ini dengan sengaja seseorang memegang bagian lawan jenis lainnya diikuti dengan perasaan senang ataupun bahagia yang di dalamnya terdapat syahwat. Nah,
Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain halnya juga ada juga disebut dengan zina kaki yang dengannya melangkah ataupun yang lainnya. Bahkan hari ini kita bisa melihat jari kita, tangan kita ini bisa berzina, yang itu nantinya akan memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu hari ini dengan ketikan tangan kita di media sosial, entah itu lewat WhatsApp, Instagram, ataupun media sosial lainnya. Dan bahkan bisa oleh perkataan yang tentunya tidak langsung diucapkan, melainkan dengan voice note, direkam. Ataupun hari ini bisa kita dapati banyak hal media-media yang menyajikan pemandangan-pemandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga platform-platform banyak juga menyediakan permainan-permainan yang mengundang syahwat, yang itu tentunya bisa termasuk ke dalam zina alaman ini. Sehingga zina alaman ini pada akhirnya akan masuk ke dalam dua kategori zina besar, entah itu masuk ke dalam zina muhson ataupun ghairu muhson. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam al-Islam, melakukan zina bisa mendapatkan hukuman baik di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah suatu keniscayaan dan kepastian bagi pelaku zina. Jikalau dalam Islam sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ini dikenai hukuman cambuk dan rajam. Hukuman dari zina muhson adalah dicambuk 100 kali, kemudian dirajam atau dihukum mati, yang merupakan tindakan yang paling hina yang diberikan kepada pelaku zina. Hukuman ini dijalankan dengan rajam atau dilempari batu sampai mati. Sementara hukuman bagi zina ghairu muhson adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Adanya perbedaan hukuman tersebut tentunya berdasarkan kebijakan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena muhson harusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan hubungan. Karena orang-orang muhson adalah orang-orang yang pernah menikah, pernah melakukan ikatan, dan pernah mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam pernikahan. Namun ia hianati, ia putuskan dengan mengikuti syahwat atau keinginan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Demikianlah 3 macam zina yang tentunya kalau dikupas ini tentu sangat-sangat panjang. Insya Allah kita akan buat part berikutnya tentang zina dan juga perbuatan-perbuatan mana yang termasuk ke dalam zina. Dan tentunya kita harus terhindar daripada perkataan kita, lisan kita, hati kita. Senantiasa kita harus melihat hal-hal yang baik, yang insya Allah akan mendatangkan juga hal-hal baik pula. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya, semoga bermanfaat. Apabila saudara sekalian suka terhadap video ini, mohon kiranya untuk tekan tombol like. Dan apabila video ini berasa bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya di grup-grup kajian, di grup-grup saudara dan kerabat, agar kiranya kita bisa mendapatkan amal kebaikan daripada membagikan kebaikan. Karena orang yang baik adalah orang yang senantiasa membagikan kebaikan supaya orang lain bisa berbuat baik. Nastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.